Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kembali firman-Mu. Kami memohon pertolongan dari Tuhan, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan terkhusus dalam suasana Natal ini, kami juga boleh menangkap berita Natal yang Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu ayat yang terkenal dari Injil Lukas, yaitu Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara yang saya kasih, kita masih berada dalam suasana Natal. Dan Natal memang mestinya selalu disambut dengan penuh kegembiraan, karena suasana Natal adalah suasana penuh dengan kegembiraan. Kegembiraan itu paling tidak dialaskan pada dua hal di dalam kesaksian Injil Lukas ini. Yaitu yang pertama adalah gambaran yang diberikan Injil Lukas tentang bagaimana bayi Yesus ketika ia dilahirkan. Dikatakan dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di dalam palungan. Gambaran yang nampaknya sederhana, tetapi tidak sesederhana yang kita sangka. Kenapa? Karena gambaran palungan itu mengingatkan kita pada khotbah Nabi Yesaya yang terdapat di dalam Kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan oleh Yesaya di sana? Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Sesuai yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini adalah bahwa Israel tidak mengenal Allah yang memeliharanya, atau lebih tepat dikatakan Israel tidak tahu berterima kasih kepada Allah yang selama ini dengan setia memeliharanya. Nah, gambaran terkait dengan Yesaya ini justru ditekankan oleh penginjil Lukas dengan memberikan gambaran yang begitu detail bahwa bayi itu diletakkan di dalam palungan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran di dalam Injil Lukas ini mau mengatakan bahwa Yesus lahir untuk menegaskan kembali akan pemeliharaan Allah kepada umatnya. Bahwa Allah itu setia. Sekalipun berulang kali umatnya tidak setia, tetapi Allah setia memelihara umatnya. Berita Natal adalah berita tentang pemeliharaan Allah yang terus-menerus, tidak pernah terhenti oleh apapun juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang saya kasihi, adalah gambaran yang terkait dengan kalimat terakhir, yaitu tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gambaran yang seringkali kita dapatkan tentang ayat ini adalah bahwa oleh karena tidak ada kamar di hotel atau di losmen atau di penginapan, maka Yusuf dan Maria akhirnya berada di dalam kandang hewan dan melahirkan di sana. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, gambaran ini sudah melekat selama mungkin ratusan tahun sehingga susah sekali untuk diubahkan. Padahal penginjil Lukas tidak bermaksud menggambarkan bahwa Yesus dilahirkan di sebuah kandang hewan. Mengejutkan, bukan? Nah, saudara yang saya kasihi, kata penginapan yang dipakai oleh Injil Lukas di dalam bagian ini adalah kata luma. Kata ini juga dipakai ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan para muridnya. Di sana dikatakan ruang atas. Kata lima di sana diterjemahkan menjadi ruang atas. Memang di dalam di rumah-rumah
orang-orang Yahudi pada masa itu selalu tersedia ruang atas. Fungsinya adalah untuk kalau mereka atau tuan rumah mendapatkan tamu dari luar kota, dari tempat yang jauh sehingga butuh penginapan, mereka dapat memakai dan memanfaatkan ruang atas itu sebagai tempat menginap para tamu. Karena di dalam tradisi Yahudi, mereka harus selalu menerima musafir, orang asing, pengelana, ataupun tamu yang dari jauh. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang menegaskan hal itu, bahkan juga perumpamaan Tuhan Yesus tentang bagaimana tengah malam seorang tuan rumah mendapatkan tamu, ia harus melayani tamu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ruang atas dipakai untuk menampung sanak famili yang berdatangan ke Bethlehem untuk memenuhi perintah Kaisar Agustus, yaitu melakukan sensus di kampung halamannya. Nah, karena kata penginapan itulah maka timbul asosiasi atau pemaknaan yang lain bahwa mereka tidak mendapatkan tempat atau tidak mendapatkan kamar di hotel. Saudara-saudara yang saya kasihi, untuk kata penginapan, Tuhan Yesus atau di dalam Injil Lukas ini memakai kata yang lain, yaitu pandekeion. Itu bisa dilihat di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati, di mana orang Samaria ini menolong korban perampokan dan membawa di penginapan. Nah, kata penginapan di situ adalah pandekeion, jadi beda sekali dengan kata pneuma. Lalu apa maksudnya dengan tidak mendapatkan tempat atau tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan? Saudara-saudara yang saya kasihi, kalimat ini mestinya lebih tepat kalau diterjemahkan tidak ada tempat yang pas, yang cocok di ruang atas. Seorang wanita yang akan melahirkan anaknya bagaimana mungkin berada di tempat yang penuh sesak dengan para tamu? Tentu sangat tidak nyaman dan sangat tidak tepat, sangat tidak cocok. Nah, itulah sebabnya kemudian tuan rumah nampaknya justru memindahkan Maria ke ruang keluarga. Lalu kenapa di situ ada palungan? Nah, sesuatu yang saya kasihi, palungan itu adalah tempat makanan hewan, betul. Tapi tempat itu bisa dipindahkan ke sana kemari. Dan tuan rumah belum tentu menyediakan semacam box bayi atau tempat bayi karena mereka tidak berpikir akan mempunyai seorang bayi. Nah, kalau kedapatan salah seorang tamunya melahirkan di situ, maka segala apa yang ada harus disiapkan, harus disediakan agar supaya bayi itu dapat terlayani dengan baik, mendapatkan fasilitas yang baik. Maka palungan pun bisa dijadikan sebagai tempat bayi. Sesuai yang saya kasihi, itu menunjukkan betapa kelahiran Yesus disambut dengan penuh hangat, cinta kasih, kekeluargaan, disambut di tengah-tengah keluarga dengan penuh kehangatan, bukan ditolak, tetapi justru dicarikan tempat yang tepat, yang cocok, supaya Maria dapat melahirkan dengan nyaman, bayi yang dilahirkan pun dapat diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara yang saya kasihi, kegembiraan Natal mau mengingatkan kepada kita bahwa kegembiraan itu karena kita diingatkan akan pemeliharaan Allah yang tiada hentinya, dan sekaligus juga kita diingatkan untuk membangun, menyambut orang lain siapapun itu dengan penuh keramahan, sebagaimana tuan rumah ini menyambut Maria dan Yusuf, memperlakukan Maria dengan sebaik-baiknya dan menyambut kelahiran Yesus dengan cinta kasih keluarga, dengan kehangatan cinta kasih yang luar biasa. Maka ini juga menjadi berita dan pesan Natal buat kita semua. Mari kita wujudkan pesan Natal itu di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi pandemi yang nampaknya semakin menakutkan, tetapi mari kita terus memegang teguh janji Tuhan. Ia datang untuk menyatakan pemeliharaan Allah. Ia datang untuk
menyatakan kehendaknya supaya manusia memperlakukan, menyambut orang lain dengan kehangatan cinta kasih. Dalam suasana pandemi ini, menjaga kesehatan atau mematuhi protokol kesehatan itu merupakan wujud perlakuan kita yang baik, penuh cinta kasih kepada sesama kita. Itu bukan hanya untuk melindungi diri kita, tapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Jangan kita merasa saya sehat, saya kuat, saya hebat, saya mampu bertahan, saya mampu menghadapi COVID-19 ini. Jangan, karena justru sikap semacam itu membahayakan diri kita, membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka biarlah berita Natal yang menggembirakan ini terus bergaung di dalam kehidupan kita dan kita nyatakan secara konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami boleh merayakan Natal bersama-sama di tengah-tengah suasana pandemi, di tengah-tengah ancaman COVID-19 ini. Sekali lagi Tuhan menegaskan kepada kami semua akan pemeliharaanmu yang tidak pernah berhenti. Engkau memelihara dengan penuh kesetiaan. Terima kasih ya Tuhan, dan ajarkan kepada kami juga untuk senantiasa berbagi cinta kasih dengan sesama kami. Untuk senantiasa saling menjaga satu dengan yang lain sebagai wujud cinta kasih itu. Biarlah setiap kami juga semakin disadarkan pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama, demi kesehatan bersama. Sehingga dengan demikian bersama-sama kami dapat melewati pandemi ini dan memasuki kehidupan yang normal kembali. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.